Selamat pagi. Masih kita membahas dari kitab Kejadian pasal 12 tentang Abraham. Dan tema minggu kedua adalah You are the man of God. Aku akan membuat engkau. Aku akan memberkati engkau dan engkau menjadi berkat. Abraham sekalipun dibesarkan oleh Terah ayahnya yang tidak lagi beribadah atau mempercayai Tuhan, namun iman Abraham berbeda dengan sang ayah. Perhatikan, ada dua pertanyaan. Satu, Alkitab tidak memberi laporan mengapa Terah pindah dari Ur Kasdim ke Haran. Tetapi yang pasti ia pindah bukan untuk merubah nasib. Haran adalah kota yang sangat makmur karena aktivitas perdagangannya pada masa lalu, melainkan karena ia memiliki pilihan lain, yaitu melihat perbuatan Allah yang besar melalui anaknya Abraham. Kalau kita baca Kisah pasal 7 ayat 2 dan 4, Anda akan menemukan di situ jawabannya. Apa alasan pindah? Yang kedua, Terah tidak membawa Abraham pindah keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, melainkan ia justru berada di persimpangan jalan dan berhenti di kota Haran. Sebaliknya, hubungan Abraham semakin tinggi atau akrab dengan Tuhan, dan ia memperlihatkan bahwa ia tidak akan dipengaruhi oleh pesona kota Haran atau allah-allah lain yang menghiasi kota itu atau yang menjadi pedoman atau pengharapan di dalam kota itu. Karena Abraham tetap mempercayai Allah Yahweh, Allah yang hidup, walaupun pada waktu itu belum ada berita tentang pribadi yang besar ini. Dan justru Abrahamlah orang yang kokoh, yang berpegang kepada Allah Yahweh, dan dialah yang memperteguh perjanjian hubungan antara Allah dan manusia dengan Tuhannya, atau dengan Allah. Dan kita akan lihat perjalanan ini, langkah demi langkah. Dan saya yakin Anda pasti diberkatinya. Tuhan memperlihatkan pemeliharaannya. Terah membawa Abraham pindah di persimpangan jalan. Tetapi Allah bicara khusus kepada Abraham setelah Terah meninggal atau mati. Dan sejak itu Tuhan mengendalikan hidup Abraham. Ada 3 ciri yang menarik dari karakter Abraham dan sesuai dengan tema kita, The Man of God. Yang pertama adalah tetap menghormati orang tua. Nah, saya menekankan ini penting sekali. Kadang-kadang kita menolak orang tua ketika orang tua kita tidak percaya sama seperti kita percaya. Saya ada seorang rekan, tapi ini kasus khusus, saudara. Ini kasus khusus. Ini bukan sesuatu yang saudara harus contoh. Seorang teman saya, setiap tahun bicara dengan saya, itu makan di closest dari pagi, makan siang, sampai makan sore dan malam. Dengan kata lain, sepanjang hari. Mengapa? Karena besoknya dia harus sembahyang, menemani ibunya. Dia tanya, "Yup, gimana?" Saya bilang, jalani saja. Ini kasus khusus, saudara. Saudara jangan mencontohinya kalau Tuhan tidak bicara kepada saudara. Tahun ketiga, ibunya bertanya kepada dia, "Kenapa kamu mau melakukan ini?" Dia hanya jawab, "Saya mengasihi mama." Saudara tahu, mamanya berkata, "Saya mau dibaptis." Ketaatan anak menghormati orang tuanya itu sangat penting. Mungkin sudah berkata, "Mengapa lakukan ini?" Saya katakan, ketika engkau melakukannya bersama dengan ibumu, angkat saya dan katakan kepada Yesus, "Aku mengasihimu dan aku mau mengasihi ibuku, tapi aku mau engkau ubah hati ibuku." Ini tahun ketiga, saudara. Dia menuai hasilnya dan mamanya lepaskan semuanya kepercayaan lamanya. Dan saya percaya kalau Anda bersedia melakukannya, menghormatinya, Tuhan pasti memberkatimu. Yang kedua, mengeluarkan buah kasih sampai orang tuamu meninggal. Sama seperti Abraham. Dengan kata lain, dia bersedia menemani ayahnya sampai ayahnya mati atau meninggal. Yang ketiga, siap menerima, melakukan rencana Tuhan bagimu. Sama seperti Abraham. Ketika Terah tidak lagi bersama dengan dia, Tuhan mudah mengarahkannya. Anda bisa bayangkan, dalam penantiannya yang begitu sabar, dan Tuhan sabar juga dalam waktu. Dan ketika kesabaran bertemu antara Abraham dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah ini klop, saudara. Ini pas. Dan Tuhan tahu
waktunya. Tuhan tahu waktunya. Tuhan tahu waktunya dengan saudara, Tuhan juga tahu waktunya dengan saya. Dan saya percaya kalau dua waktu itu bertemu dalam satu waktu bersama, yang ada adalah saudara heran akan jawaban dan kemuliaan dan hadiratnya turun dalam kehidupan Anda. Percaya dan taat. Tetap menghormati orang tuamu. Allah menampakkan dirinya kepada Abraham, berfirman, keluarlah dari negerimu. Ini Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Allah berfirman kepada Abraham, dan ia tidak berfirman kepada Terah untuk keluar dari Ur Kasdim. Anda bisa baca khotbah, misalnya khotbah Stefanus di depan para imam. Laporan ini menarik, karena disitulah diungkap data yang sebenarnya. Pertama, Allah berfirman kepada Abraham, dan Alkitab mencatatnya dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 31, bahwa Abraham keluar dari Ur Kasdim, dan Terah yang membawanya, bukan Abraham yang membawa Terah ayahnya, tetapi Terah membawa Abraham. Dan akhirnya setelah Terah meninggal, Tuhan leluasa memakainya. Yang kedua, Allah berfirman, apa yang Anda bayangkan di kemah Terah, suara Tuhan tidak ada lagi, karena ia tidak beribadah kepadanya, melainkan kepada Allah lain. Tetapi berbeda dengan yang terjadi di kemah Abraham dan Sarai, yaitu suara Tuhan ada di situ. Yang ketiga, sekarang Anda diajak untuk merenungkan dua laporan, kitab Kejadian pasal 11 ayat 31 dan Kisah 7 ayat 2 sampai 4. Bandingkan dengan Yosua 24 ayat yang kedua. Yang pasti jawabannya adalah Abraham tidak meninggalkan Terah ayahnya yang terikat dengan keberhalaannya atau allah-allah lain. Yang kedua, Abraham memperlihatkan mutu kualitas seorang yang beriman untuk keluar dari Ur Kasdim, sekalipun Tuhan yang memintanya. Apa yang Anda bayangkan jika Abraham keluar begitu saja dari Ur Kasdim ke Haran dan membiarkan ayahnya yang hidupnya terikat pada allah-allah lain atau berhala? Nah, banyak orang tua yang belum percaya dikecewakan akan sikap anak-anak mereka karena mereka dibiarkan hidupnya begitu saja. Saya mau bertanya, apakah orang tuamu bangga atau kecewa dengan Anda? Anda yang menjawabnya. Apakah orang tuamu bangga kalau orang tuamu belum percaya? Atau engkau membuat mereka kecewa? Mengeluarkan buah kasih sampai orang tuamu meninggal. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 32. Apa yang Anda simpulkan dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 32? Umur Terah ada 205 tahun. Terah ayah Abraham berada di kota yang baru, yaitu kota Haran. Haran adalah kota di persimpangan antara Mesopotamia dan Kanaan. Yang pasti selama di Haran, yaitu sebelum mereka berpisah dari kehidupan di Ur Kasdim, Terah melihat hidup anaknya Abraham dan Sarai tetap sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan ia bergaul atau memperlihatkan mutu hidup, dan melalui kehidupan anaknya, Terah memiliki kesempatan besar untuk melihat anugerah yang luar biasa dan mempertimbangkan keyakinannya sebagai keturunan Sem. Ada satu pertanyaan yang saya sendiri bertanya, sejauh mana saya sendiri bisa menjadi saksi dia di antara keluarga saya kalau ada yang belum percaya kepada Kristus. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 24 ayat kedua, sampai akhir hidupnya, Terah tidak berubah. Ia tetap mempercayakan kehidupannya kepada allah-allah asing dan bukan kepada Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan. Tapi sekalipun demikian, Abraham tetap setia mendampinginya, dan Tuhan belum berbicara kepada Abraham sebelum ayahnya meninggal. Buat saya ini anugerah yang luar biasa. Siap menerima dan melakukan kehendak Tuhan bagimu. The Lord said to Abraham. Ini kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 bagian A. Sampai sejauh mana Anda mengenal Allah? Ada 4 ciri dalam diri seorang yang mengenal Allah. 1. Memiliki energi yang besar untuknya. Hatinya terbuka, melakukan apa yang Allah katakan, dan Abraham tidak meragukannya. Yang kedua, memiliki pikiran yang besar tentang Allah. Mereka yang dipakai Tuhan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Dia yang mempercayainya, sebab Dia adalah Tuhan yang besar. Anda tidak mungkin akan memperlihatkan
hal-hal yang besar, kalau Anda tidak memiliki pikiran yang besar tentang pribadi yang besar yang sekarang menguasai hidupmu, Anda akan diberkati kalau Anda melihat campur tangannya. Yang ketiga, menunjukkan keberanian yang besar untuk kemuliaannya yang besar. Disinilah kendala terbesar dalam kehidupan tiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa? Karena ujiannya adalah, bersediakah Anda memuliakan Dia dalam hidupmu? Jika Anda memberi makan iman Anda, maka iman Anda lah yang akan bertumbuh. Sebaliknya, jika Anda memberi makan pada ketakutan, maka ketakutanlah yang akan bertambah atau bertumbuh semakin besar. Yang keempat, memiliki kepuasan hanya di dalam Dia dan bukan kepada ilah-ilah lain. Perhatikan Terah ayah Abraham terikat dengan ilah-ilah lain. Satu catatan yang menarik dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 29, yaitu Sarai mandul. Baca apa yang membuatnya tetap mendampingi Abraham sekalipun dia merasa tidak berarti. Artinya, Abraham sekalipun tidak memiliki anak, Abraham tetap puas terhadap Tuhan dan tidak mencari alternatif kepada ilah-ilah lain. Kita lihat banyak pasangan hancur di tengah jalan hanya karena kasus-kasus seperti ini. Berbeda dengan Abraham, dia puas dengan Allahnya dan Tuhan berbicara kepada dia secara khusus setelah semua fase masa lalunya berakhir, yaitu Terah meninggal dalam usia yang ke-205. Hebat, saudara. Nah, godaan yang terbesar itu sudah dilaluinya. Dan sekarang adalah waktu Tuhan untuk mengambil alih langkah dan hidup Abraham. Abraham masih punya 25 tahun lagi dalam penantiannya. Tapi di tahun yang 25 itu, penantiannya, itu perjalanannya tidak pendek, saudara. Itu panjang dan panjang sekali. Sekali lagi, apa yang kita belajar pada pagi ini? Godaan terbesar pada umumnya adalah karena kita ingin mempercepat suatu proses. Tetapi sebagai orang percaya, maka kita harus bersedia mengikuti proses ilahi yang ditetapkan olehnya. Abraham bisa saja mengikuti apa yang dia mau, tapi dia tunduk terhadap ketetapan. Memang di perjalanannya ada gagalnya, tetapi kegagalan itu tidak mengubah rencana Allah. Ada 4 hal yang saya sampaikan pada pagi ini. Di Haran, Terah mati dalam usia yang ke-205. Dan di Haran, the man of God, Abraham, tetap menampilkan hidup yang luar biasa. Dan Terah memiliki kesempatan besar untuk melihat dan bergaul dengan kehidupan anaknya. Dan Abraham tetap menyaksikan tentang kehadiran pribadi yang besar yang dipercayainya. Dengan kata lain, ada kesempatan untuk Terah, tapi Terah tidak bersedia terbuka. Selama di Haran, ia diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, sesuai dengan keturunan, yaitu keturunan Sem. Ternyata tidak. Di Kemah, Terah tetap menyembah bukan Tuhan, melainkan ilah-ilah yang mati yang hadir dalam hidupnya. Berbeda dengan Kemah Abraham. Yang ketiga, Terah mungkin mengadu nasibnya di kota yang baru di Haran. Sebaliknya, Abraham puas menerima tanpa mengeluh sekalipun diajak pindah oleh papanya atau ayahnya. Tetapi itulah sebuah perjalanan langkah awal menuju Allah berbicara khusus kepada dia untuk menuntunnya pindah ke tanah yang dijanjikan sesuai dengan rencana Allah. Yang terakhir, yang keempat, di Haran, sebuah kota perdagangan yang besar, kualitas iman Abraham semakin naik dan bukan semakin turun. Nah, bagaimana dengan perjalanan syarah iman Anda? Sekalipun Sarai mandul, tetapi Abraham tetap setia dan menunggu waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Dan saya yakin kalau waktu Tuhan dengan waktu kita pas, maka rencana Tuhan dan jawaban Tuhan itu juga pasti pas. Dan saya percaya bahwa jika Anda bertahan, setia, maka Tuhan akan memperlihatkan dan membuka tingkap-tingkap langit bagimu, dan berkat-Nya akan turun dalam hidupmu.